Topik kita kali ini adalah tentang transformasi. Yang pertama akan kita bahas adalah translasi. Nah, translasi ini adalah merupakan pergeseran atau perpindahan. Ada yang menyatakan perpindahan, ada yang menyatakan pergeseran. Nah, rumusan yang akan digunakan adalah kalau ada titik A, X, Y ditranslasikan AB, maka A aksen, X aksen, Y aksennya itu menjadi AB tambah XY. Nah, kalau kita lihat contohnya, dari contohnya ini berarti X-nya 2, Y-nya 3. Maka titik A 2,3 kita translasikan, berarti T AB-nya itu menjadi min 3,4. Maka bayangannya itu akan menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, menurut rumusan ini tadi, maka X aksennya itu A-nya adalah minus 3 A tambah X. Lalu inilah yang jadi A, ini jadi B-nya tadi. Maka ini menjadi minus 3 tambah X kita adalah 2. Hasilnya menjadi min 1. Kemudian kita cari lagi Y aksennya. Y aksen itu adalah B ditambah Y. B dari sini adalah 4 ditambah Y kita adalah 3, sehingga dia menjadi sama dengan 7. Maka dengan demikian bayangannya adalah A aksen itu X aksen, Y aksen. Ini sama dengan A aksennya itu karena X aksennya min 1, kita isi min 1. Lalu Y aksennya yaitu 7. Nah, contoh yang kedua, jika ada persamaan garis seperti ini, lalu ditranslasikan dengan titik min 1,3. Maka untuk menyelesaikan ini, pertama sekali kita tuliskan dulu polanya, yaitu AX, Y ditranslasikan T min 1 min 3 maka
bayangannya A aksen itu adalah X aksen, Y aksen. Nah, dari sini bisa kita tuliskan bahwa X aksen itu adalah A ditambah dengan X. Lalu kita udah dapatkan bahwa A kita min 1. Kemudian kita tambahkan X. Lalu Y aksen itu adalah B tambah Y. B kita adalah minus 3 ditambah Y. Nah, dari sini kita pindahkan min 1-nya ke ruas kanan, maka dia menjadi positif X. Positif 1 sama dengan X. Kemudian dengan cara yang sama, min 3-nya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi positif 3. Maka kita peroleh nilai X dan Y-nya. Nah, nilai X dan Y ini kita substitusikanlah ke persamaan 2X kurang 3Y tambah 4 sama dengan 0. Kita tuliskan dulu persamaannya. Nah, kalau kita kalikan ini, maka ini menjadi 2X-nya. Kita substitusi menjadi X aksen tambah 1. Selanjutnya kita kurangkan dengan 3. Kita ganti substitusinya menjadi Y aksen tambah 3. Selanjutnya kita tambahkan dengan 4. Inilah yang sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan ke dalam satu persatu. Maka menjadi 2X aksen tambah 2 kurang 3Y aksen min 3 kali 3, ini jadi negatif 9 tambah 4 sama dengan 0. Lalu ini kita susun 2X aksen, lalu dikurang 3Y aksen, lalu 2 min 9 tambah 4 kita satukan, sehingga menjadi minus 3 sama dengan 0. Maka yang jadi bayangannya adalah 2X aksen ini kita ganti jadi X, maka menjadi 2X kurang Y aksennya kita ganti Y, 3Y kurang 3 sama dengan 0. Yang B yaitu refleksi. Nah, refleksi ini adalah merupakan pencerminan. Nah, untuk pencerminan ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu kalau dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0, maka rumusan yang kita gunakan X aksennya itu menjadi min X, Y aksennya itu menjadi min Y. Nah, kalau kita lihat contohnya,
titik A yaitu 1,4. Lalu ini kita cerminkan, maka C 0,0. Maka kita peroleh bayangannya ini menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, menurut rumusan ini tadi, kita substitusi X aksennya menjadi min X, lalu Y aksennya menjadi minus Y. Selanjutnya kita substitusi nilai X-nya, yaitu 1, Y-nya 4. Maka bayangannya ini A aksennya ini menjadi min 1, minus 4. Jadi bayangan titik itu adalah A aksen min 1, minus 4. Nah, contoh kedua, kalau sebuah garis min 2X tambah 4Y kurang 1, lalu dicerminkan, maka kita bergerak dari rumusan dasarnya bahwa X aksen itu sama dengan minus X, Y aksen itu sama dengan minus Y. Rumusan dasar ini tadi. Sehingga dari sini bisa kita uraikan bahwa X-nya adalah minus Y aksen dan Y-nya adalah minus Y aksen. Nah, inilah yang kita substitusi ke persamaan garis ini, sehingga min 2X tambah 4Y kurang 1 ini kita substitusi nilai X dan Y-nya. Maka ini menjadi min 2 min X aksen tambah 4 Y-nya adalah min Y aksen dikurang 1 sama dengan 0. Lalu kita kalikan ke dalam, sehingga ini menjadi 2X aksen 4 kali min Y, jadi min 4Y aksen dikurang 1 sama dengan 0. Dengan demikian kita perolehlah bahwa bayangan garisnya itu adalah 2X dikurang 4Y dikurang 1 sama dengan 0. Yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu X. Maka rumusannya ini X aksennya menjadi X, Y aksennya sama dengan minus Y. Nah, contohnya kalau titik A min 3,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bisa kita selesaikan. Ini menjadi min 3,3 C sumbu X maka kita peroleh bayangannya A aksen itu adalah X aksen, Y aksen. Lalu kita substitusi rumus dasar ini. X aksennya adalah X, Y aksennya adalah
minus Y. Nah, dengan demikian kita dapatkan bahwa X-nya adalah minus 3. Kita substitusi nilai X-nya sehingga menjadi minus 3. Lalu min Y berarti menjadi minus 3. Karena Y-nya adalah 3. Jadi bayangannya adalah A aksen min 3, minus 3. Nah, jika garis 3X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu X, maka kita bergerak dari rumusan dasarnya ini bahwa X aksen itu sama dengan X, Y aksen itu sama dengan minus Y. Nah, nilai-nilai atau dari sini maka kita peroleh Y adalah minus Y aksen. Nah, nilai-nilai ini kita substitusi ke persamaan garisnya sehingga menjadi yang tadinya 3X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0. Ini menjadi 3, X-nya menjadi X aksen kurang 2 Y menjadi min Y aksen kurang 5 sama dengan 0. Maka ini menjadi 3X aksen, negatif kali negatif jadi positif 2Y aksen kurang 5 sama dengan 0. Nah, dengan demikian bisa kita peroleh bahwa bayangan garis tersebut adalah 3X tambah 2Y kurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, pencerminan terhadap sumbu Y, maka X aksen sama dengan minus X, Y aksen sama dengan Y. Nah, kalau contohnya ini kita selesaikan, maka min 3, minus 4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya menjadi X aksen, Y aksen. Nah, kita gunakan rumusan dasarnya. X-nya adalah X aksennya adalah min X, Y aksennya adalah Y. Sehingga kalau kita substitusi nilai X-nya ini, maka ini menjadi minus 3. Ini kita geser dulu biar muat dia. X-nya adalah tadi min 3, Y-nya adalah minus 4.
maka A aksen itu menjadi minus 3, Y-nya adalah minus 4. Maka kalau ini kita kalikan, minnya ke min 3, ini menjadi positif 3, minus 4. Nah, contoh yang kedua. X aksen itu adalah min X. Y aksen itu adalah Y. Dari sini tadi rumusan dasarnya. Nilai-nilai inilah yang kita substitusi ke persamaan garisnya. Atau kalau kita uraikan, maka X itu adalah min X aksen. Maka yang tadi persamaan garisnya 3X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0. X-nya ini kita substitusi menjadi min X aksen. Lalu Y-nya kita substitusi menjadi Y aksen. Kurang 5 sama dengan 0. Jadi ini kalau kita kalikan, maka min 3 X aksen ini menjadi min 2 Y aksen kurang 5 sama dengan 0. Maka dengan demikian kita peroleh bahwa bayangannya adalah min 3X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap Y sama dengan X. Maka rumusan yang kita gunakan bahwa X aksen itu sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Sehingga kalau kita selesaikan contoh ini, dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Maka A aksen X aksen, Y aksen. Nah, dari sini kita peroleh bahwa X-nya adalah min 1 dan Y-nya adalah 2. Dengan mensubstitusi bahwa X aksen itu sama dengan Y, lalu Y aksen itu sama dengan X, maka kita perolehlah bahwa aksennya adalah dari sini 2, sementara X-nya adalah min 1. Jadi bayangannya adalah 2, min 1. Nah, contoh kedua, jika garisnya 4X kurang 3Y tambah 1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka kita bergerak dari X aksen itu sama dengan Y dan Y aksen itu sama dengan X. Ini tadi adalah rumusan dasarnya pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X.
Ini kita substitusi ke persamaan garisnya itu, yaitu 4x kurang 3y tambah 1 sama dengan 0. Maka kalau kita substitusi ini, maka menjadi 4x-nya adalah x-nya adalah y aksen dikurang 3, lalu y-nya adalah x aksen. Maka ini sama dengan 4y kurang 3x tambah 1 sama dengan 0. Jadi yang jadi bayangannya adalah kita susun x-nya duluan, maka min 3x tambah 4y tambah 1 sama dengan 0. Berikutnya adalah pencerminan terhadap sumbu y sama dengan min x. Maka rumusan dasarnya x aksen itu menjadi min y aksen itu menjadi min x. Nah, kalau kita selesaikan contoh ini, satu koma dua kita cerminkan terhadap y sama dengan min x. Maka kita dapatkan bayangannya ini menjadi A aksen X aksen, Y aksen. Dari sini kita peroleh bahwa X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 2. Lalu kita substitusikan bahwa X aksen dari rumusan dasar adalah minus Y. Kemudian Y aksen itu adalah minus X. Dengan demikian, ini kita substitusi nilai Y-nya. Maka ini menjadi minus 2, X-nya adalah 1, maka menjadi minus 1. Nah, contoh kedua, kalau ada persamaan garis, yaitu 4x kurang 3y tambah 1 sama dengan 0. Maka x aksen, kita bergerak dari x aksen sama dengan minus y. Dengan demikian kita peroleh bahwa y adalah min x aksen. Y aksen itu adalah minus x. Maka dari sini kita peroleh bahwa x-nya adalah minus y aksen. Nah, nilai ini kita substitusi ke persamaan garisnya. Kita tulis dulu persamaan garisnya. 4x kurang 3y tambah 1 sama dengan 0. Ini menjadi 4 kali X kita adalah minus Y aksen
dikurang 3 Y kita tadi udah peroleh adalah minus X aksen tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kalikan ke dalam, maka kita peroleh min 4Y aksen, negatif kali negatif menjadi positif 3X aksen tambah 1 sama dengan 0. Dengan demikian, kita perolehlah bayangannya. Kita susun, ini X-nya dulu, maka 3X dikurang 4Y tambah 1 sama dengan 0. Berikutnya, untuk yang C, rotasi. Rotasi itu adalah perputaran. Nah, perputaran atau rotasi kita gunakan rumusan dasarnya adalah seperti ini. Kita kalikan dengan X kurang P, Y kurang P, lalu kita tambahkan PQ. Nah, di sini kita menggunakan konsep matriks. Nah, nanti di contoh itu ada yang berlawanan arah jarum jam dan ada searah jarum jam. Nah, yang harus kita pahami dari sifat-sifat searah dan berlawanan, kalau dia berlawanan maka alfanya positif, tetapi kalau searah maka sudutnya nanti menjadi bertanda negatif. Nah, kalau sebuah titik min 2,3 dirotasikan dengan pusat 0,0 dengan alfa 90 derajat, kita rotasikan dengan pusat O 0,0 dengan sudut 90 derajat. Maka kita peroleh A aksen itu X aksen, Y aksen. Dari sini kita peroleh bahwa X-nya adalah minus 2, Y-nya adalah 3, P-nya adalah 0, Q-nya adalah 0, dan alfanya adalah 90 derajat. Nah, kita gunakan rumusan dasarnya bahwa X aksen, Y aksen itu adalah ini. Maka ini menjadi cos alfa. Alfa kita adalah 90 derajat. Selanjutnya min sin alfa yaitu 90 derajat. Kemudian sin 90 cos 90 lalu ini kita buat bentuk matriksnya, kita kalikan dengan
X dikurang P, lalu ditambahkan dengan P, maka ini menjadi, kita kalikan dengan X kita adalah minus 2, maka menjadi minus 2 tambah dikurang P, P kita adalah 0, kemudian 3 dikurang 0, lalu ditambah PQ, yaitu 0,0. Nah, kita substitusi nilai sin 90 itu adalah 0, kemudian sinnya adalah min 1, sin 91, cosnya adalah 0, min 2 kurang 0, maka dia menjadi min 2, dengan 3 kurang 0 adalah 3. Selanjutnya kita kalikan dengan konsep matriks, maka ini kita peroleh 0 kali min 2, X aksen Y aksennya menjadi 0 dikali min 2, 0, lalu min 1-nya kita kalikan ke bawah, maka tambah minus 3, 1 ini kita kalikan ke min 2, maka menjadi minus 2, 0-nya kita kalikan ke 3, menjadi 0. Lalu kalau ini kita sederhanakan, maka 0 tambah minus 3 itu adalah 0 tambah minus 3, min 2 tambah 0 itu adalah 2. Dengan demikian kita peroleh X aksen Y aksennya adalah min 3 minus 2. Jadi bayangannya, bayangan dari titik A itu adalah min 3, minus 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang dilatasi. Nah, dilatasi ini adalah merupakan pergeseran, perbesaran, sehingga dia mempunyai faktor pengali K. Maka rumusan yang kita gunakan adalah X aksen Y aksen, K kali X kurang P, Y kurang P tambah PQ. Nah, kalau kita selesaikan contoh ini, maka ini bisa kita tuliskan menjadi A min 2,3, lalu kita dilatasikan D O 0,0 dengan K yaitu 3, maka kita peroleh A aksen, X aksen, Y aksen.
Nah, kita gunakan rumusan ini sehingga kita peroleh bahwa X aksen, Y aksen itu adalah K-nya, K kita adalah 3. Kita kalikan dengan X. X kita adalah minus 2 dan Y kita adalah 3. Sehingga ini menjadi 3 kali min 2 dikurang 0 karena P adalah 0 dan Q-nya adalah 0. Selanjutnya Y kurang P ini menjadi 3 dikurang 0. Lalu kita tambahkan dengan P kita adalah 0. Kemudian Q-nya juga adalah 0. Nah, ini kalau kita sederhanakan, maka kita peroleh 3 kali min 2 kurang 0 itu menjadi min 2, 3 dikurang 0 itu adalah 3. Lalu ini kita kalikan ke dalam, maka menjadi minus 6 dikali 3 kali 3, 9. Dengan demikian, kita peroleh bahwa bayangannya adalah minus 6,9. Contoh yang kedua, jika ada sebuah garis yaitu 2x dikurang 4y tambah 3 sama dengan 0. Lalu didilatasikan dengan 1,-1 dengan skala minus 2. Maka kita bergerak dari X aksen itu adalah K kali X kurang P ditambah P. Dengan P dari sini, dengan K dari sini kita peroleh adalah minus 2, P-nya adalah 1, kemudian Q-nya adalah minus 1. Nah, kalau kita substitusi nilai-nilainya ke sini, maka kita peroleh minus 2 X kurang P itu adalah 1. P kita substitusi 1 tambah P berarti tambah 1. Lalu ini kita kalikan ke dalam, maka menjadi min 2X. Min kali min jadi positif 2 tambah 1. Dengan demikian kita peroleh min 2X tambah 3. Selanjutnya kita cari Y aksennya. Y aksen itu sama dengan K kita kalikan dengan Y dikurang Q tambah Q. Maka kita substitusi nilai K-nya adalah min 2. Y dikurang Q kita adalah min 1. Maka kurang min 1. Lalu ditambah min 1.
Ini kita kalikan jadi min 2Y. Lalu ini hasilnya positif, kita kalikan min 2 menjadi min 2. Positif kali negatif, ini menjadi kurang 1. Dengan demikian kita peroleh 2Y min 2 kurang 1 menjadi minus 3. Ini adalah Y aksen. Selanjutnya kita harus mencari Y dan X-nya supaya bisa kita substitusi ke persamaan garisnya. Maka ini kita pindahkan min 3-nya ke ruas kiri sehingga Y aksen tambah 3 sama dengan min 2Y. Maka Y sama dengan Y aksen tambah 3 per 2 per min 2. Selanjutnya 3 ini kita pindah ke ruas kiri, maka menjadi kurang 3. Lalu kita cari X-nya, maka ini X, ini min 2-nya menjadi pembagi. Setelah kita temukan nilai X dan Y-nya, itu kita substitusilah ke persamaan garisnya ini. Sehingga dia yang tadinya 2X dikurang 4Y tambah 3 sama dengan 0. Maka 2X-nya ini adalah X aksen kurang 3 per min 2 dikurang 4. Y-nya ini kita substitusi menjadi Y aksen tambah 3 per min 2. Lalu kita tambah 3 sama dengan 0. Nah ini kalau kita habiskan, ini tinggal min 1 di atas. Yang ini jadi positif 2, negatif-negatif jadi positif. Selanjutnya kita kalikan ke dalam. Ini min 1 kali X aksen jadi min X aksen. Min 1 kali 3 jadi positif 3. 2 kali Y aksen menjadi 2Y aksen. 2 kali 3 ini menjadi 6. Lalu kita tambahkan 3. Inilah yang sama dengan 0. Maka ini min X aksen tambah 2Y aksen. Ini kita satukan semua. Hasilnya jadi 12 sama dengan 0. Dengan demikian kita perolehlah bahwa bayangannya adalah dengan menggantikan X aksen jadi X, Y aksen menjadi Y. Ini menjadi min X tambah 2Y tambah 12 sama dengan 0. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.